Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali teman-teman untuk menyuburkan atau memacu pertumbuhan tanaman kita. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman dukung dan support channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham apa saja bahan-bahan organik yang bisa kita buat sebagai penyubur tanaman kita ya teman-teman. Jadi bahan organik ini banyak sekali di sekitar kita yang bisa kita buat sebagai pupuk organik cair. Nah, seperti ini teman-teman, mari kita langsung ke cara pembuatan. Ini saya sedang melakukan panen daun lidah buaya ya, seperti ini teman-teman. Salah satu bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair. Kemudian siapkan air hujan seperti ini teman-teman, 15 liter ya, yang sudah kita tampung. Kemudian ada takaran untuk menakar bahan-bahan nanti teman-teman ya. Ini adalah molase teman-teman, molase atau tetes tebu ya. Yang pertama kita tuangkan ada molase atau tetes tebu. Kalau tidak punya molase boleh menggunakan gula putih atau gula aren ya teman-teman, seperti itu. Untuk pembuatan 15 liter pupuk organik cair saya kasih molasenya atau tetes tebunya ini 150 ml ya teman-teman, bisa kita lihat. 150 ml, kemudian jangan lupa dicampur-campur atau diaduk-aduk sampai larut ya teman-teman, sampai mencampur seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau tidak punya molase atau tetes tebu boleh menggunakan tebunya juga boleh teman-teman ya. Kalau misalkan di daerah teman-teman banyak sekali pohon tebu, nah itu pohon tebunya itu diperas gitu ya teman-teman, kemudian diambil airnya dan kemudian dijadikan bahan starter untuk pembuatan pupuk organik cair seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau tidak mau ribet boleh beli ya teman-teman gula aren atau gula pasir, itu sama aja ya teman-teman. Kemudian untuk starternya saya menggunakan E4 ya teman-teman. E4 untuk bakteri pengurainya saya menggunakan E4 seperti ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai E4 boleh menggunakan nasi basi ya teman-teman. Nasi basi yang sudah dijadikan mol seperti itu ya. E4-nya saya kasih 150 ml sama ya teman-teman. Jadi tadi tetes tebunya saya kasih 150 ml, kemudian E4-nya saya kasih 150 ml. Kalau tidak punya E4 boleh menggunakan mol atau mikroorganisme lokal atau menggunakan MA11 atau M21. Sebenarnya mol banyak ya teman-teman di sekitar kita yang bisa kita buat juga bahan-bahannya seperti dari nasi basi atau dari akar bambu, itu biasanya mudah sekali kita buat teman-teman. Kemudian ini teman-teman ya, bahan selanjutnya lidah buaya yang sudah kita cincang setengah halus kita masukkan ke dalam wadah juga seperti ini, ke dalam bak seperti ini ya. Ini takaran lidah buahnya sekitar 5 kg ya teman-teman. Kalau kita timbang sekitar 5 kg. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya, ini kotoran kambing teman-teman ya, yang sudah kita fermentasi, yang sudah halus seperti ini. Kita campurkan jadi satu. Sama teman-teman, sekitar 5 kg kotoran kambingnya ya. Kotoran kambing ini sudah terbukti teman-teman sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair, karena kandungan dalam kotoran kambing ini sangat lengkap sekali unsur hara, NPK atau nitrogen, fosfat, dan kalium. Kemudian dalam kandungan lidah buaya teman-teman, lidah buaya itu sangat tinggi sekali kandungan ZPT-nya ya, atau zat perangsang tumbuh untuk mempercepat ya teman-teman, mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Nah, kalau tidak punya, misalkan ada yang bertanya kalau gimana kalau nggak punya lidah buaya, itu bahan yang paling mudah itu untuk bahan penggantinya teman-teman ya, boleh menggunakan bawang merah. Bawang merah atau limbahnya biasanya kulit bawang yang sudah kita kumpulkan, atau kalau tidak mau ribet ya beli aja bawangnya ya teman-teman. Kemudian dijadikan pupuk organik cair sebagai sumber ZPT atau zat perangsang tumbuh untuk tanaman kita. Oke teman-teman, kalau sudah dicampur-campur seperti ini ya, diaduk-aduk seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tutup ya, kita tutup
rapat menggunakan plastik hitam seperti ini teman-teman, agar mataharinya tidak masuk. Kemudian disimpannya di tempat yang teduh ya teman-teman, jangan sampai langsung terkena sinar matahari. Kita double menggunakan karung seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, untuk penutupannya sendiri digunakan karet seperti ini ya teman-teman. Jadi agar rapat gitu ya, jadi agar tidak ada udara keluar. Ini saya contohkan menggunakan bahan-bahan sederhana ya teman-teman. Sebenarnya mungkin di tempat-tempat teman-teman juga banyak lah bahan-bahannya ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sudah terbukti sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan untuk tanaman kita. Kemudian ditutup rapat seperti ini ya teman-teman, agar tidak jadi harus rapat seperti ini ya. Kemudian fermentasikan selama 30 hari, minimal 21 hari sampai 30 hari. Baik teman-teman, untuk cara aplikasinya akan saya contohkan. Ini ada pupuk organik cair yang sudah jadi ya teman-teman. Untuk cara aplikasinya itu sangat mudah sekali. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi bahan-bahannya hampir sama yang kita buat. Nah berhubung saya contohkannya nanti di kebun, saya masukkan dulu ke dalam jeligen seperti ini, kemudian akan saya bawa ke kebun ya teman-teman. Nanti untuk saya contohkan aplikasinya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk aplikasi tanaman yang misalkan 2 minggu setelah pindah tanam, itu bisa diaplikasikan 1:10 ya teman-teman. Artinya 1 liter pupuk organik cair campurkan, ditambahkan air 10 liter air biasa, kemudian kita kocorkan. Jadi seperti ini teman-teman. Saya menggunakan alat kocor yaitu tosen atau jeligen yang digendong itu ya. Ini jeligen ini isinya 30 liter. Nah kemudian kita tambahkan pupuk organik cairnya sekitar 3 liter ya teman-teman, seperti ini. Karena ember ini ya isinya 5 liter kalau penuh, jadi ini isinya sekitar 3 liter. Nah ini jeligen kocor ini isinya 30 liter. Kemudian kita masukkan pupuk organik cairnya sekitar 3 liter kurang lebih ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita kocorkan. Jadi aplikasinya boleh dari mulai umur seminggu atau 7 hari pasca setelah tanam ya teman-teman. 7 hari setelah tanam, setelah pindah tanam, seperti itu ya. Dan terus kita aplikasikan selama 7 hari sekali ya teman-teman, minimal 7 hari sekali kita aplikasikan, kocor sampai umur sekitar 40 hari seperti ini teman-teman ya. Kalau udah umur 40 hari sampai umur 60 hari itu boleh kita ganti bahan-bahan organiknya menggunakan bahan-bahan organik yang untuk berangsang pembungaan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi contoh aplikasinya itu sangat mudah sekali. Untuk tanaman yang di bawah 30 hari setelah tanam itu kita aplikasikannya 1:10, kemudian per tanaman itu 200 sampai 250 mili per tanaman ya teman-teman. Kemudian kalau udah umur segini ya teman-teman, ini umur 70 hari setelah tanam sampai selanjutnya itu bisa kita aplikasikan 1:5 per pohon sama sekitar 250 ml. Kemudian kalau untuk bahan-bahan organiknya teman-teman bisa kita ganti dengan bahan-bahan organik yang mengandung unsur hara, kalium, kalsium, dan fosfat kalau udah umur 70 hari ke atas gitu ya teman-teman. Jadi udah masuk masa generatif atau masa pembungaan. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Sebenarnya pupuk organik cair bisa kita buat dari bahan yang banyak sekali di sekitar kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.